Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu maghrib beserta isya di Masjid Ghaudiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita masih dalam suasana peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Satu peristiwa yang begitu istimewa sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan peristiwa itu dalam Al-Quran. Tepatnya dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, untuk kami tunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para hadirin sekalian, mengkaji peristiwa Isra dan Mi'raj secara sistematis mengajak kita untuk mendudukkan dulu apa yang terjadi pada Rasulullah sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, apa yang dialami Nabi ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, dan bagaimana pula respon dan reaksi masyarakat sepulangnya Nabi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita coba petakan tiga hal ini, di masing-masing bagian ada pelajaran yang hidup yang tetap dapat kita ambil untuk pembelajaran hidup kita semua. Walaupun jarak antara kita dengan zaman Nabi, walaupun jarak antara kita dengan waktu Nabi Isra Mi'rajkan itu cukup jauh, tapi peristiwa ini sangat layak untuk terus kita renungkan, kita ambil pelajaran darinya. Tentunya yang pertama, kenapa harus ada Isra dan Mi'raj? Apa yang dialami Nabi sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan? Kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, Isra dan Mi'raj Rasulullah terjadi di sebuah momen yang disebut dengan Amul Huzni, tahun penuh dengan kesedihan. Saya yakin kita semua, berapapun usia kita sekarang, kita semua pernah punya pengalaman melewati momen-momen yang begitu berat, penuh dengan kesedihan, penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan. Rasulullah sebelum di-Isra Mi'rajkan kehilangan sosok paman yang sudah seperti ayah kandungnya sendiri. Itulah Abu Talib. Abu Talib yang merawat Nabi dari usia 6 tahun. Dia pula yang melamar Khadijah untuk Rasulullah. Abu Talib mentor bisnisnya Rasulullah. Abu Talib
orang yang selalu berada di barisan terdepan kalau ada penduduk Mekah yang ingin berbuat macam-macam kepada Rasulullah. Tapi bukan hanya yang membuat Nabi itu sedih karena pamannya sudah meninggal dunia, tapi yang paling membuat luka itu apa? Paman yang paling disayangnya meninggal dunia sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini hal yang paling berat. Makanya ketika kita atau siapapun dari karib kerabat kita telah Allah hantarkan kepadanya nikmat hidayah, maka itu merupakan satu kenikmatan yang tidak boleh kita lupa dan lalai untuk mensyukurinya. Kurang dekat apalagi Abu Thalib dengan Rasulullah. Semua yang dialami Nabi Abu Thalib tahu. Tapi sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Muhammad, kau tak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu, ya, kalau masih ada dari karib kerabat kita belum menjadi seorang muslim, jangan pernah putus asa. Berdoa kepada Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya, bahkan tanpa sebab pun orang bisa tiba-tiba masuk Islam. Ada orang yang tahu betul benar Islam, tapi enggak juga tergerak hatinya untuk masuk Islam. Ini yang pertama. Belum lagi Rasulullah pulih dari kesedihan meninggal pamannya, 10 hari berselang meninggal pula istrinya Khadijah, ibu dari 6 putra-putrinya. Dari rahim Khadijah lahir 2 orang putra, 4 orang putri. Khadijahlah wanita yang terdepan membela Nabi ketika kaumnya mendustakannya. Bayangkan, meninggal paman seperti kehilangan ayah, meninggal istri. Inilah 2 manusia yang paling berjasa di awal dakwah Islam. Belum cukup kesedihan Nabi sampai di situ. Ketika kedua sosok yang begitu berpengaruh ini telah tiada, Nabi Muhammad ketika berangkat ke kota Taif untuk berdakwah di sana, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Justru Nabi dipersekusi, dilempari batu, ditolak, bahkan untuk diberikan waktu beberapa menit saja agar Nabi bisa bacakan ayat Quran, tidak diperkenankan oleh penduduk Taif. Apa yang terjadi? Duduklah Nabi di bawah pohon kurma, merenung dia. Pelipisnya luka, giginya tanggal. Namun di saat itu Rasulullah berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, kata Rasul. Betapa lemahnya diriku, betapa habisnya siasat dan strategi dalam berdakwah yang aku miliki. Tapi selama Engkau ya Allah tidak murka kepadaku, aku tidak akan putus asa. Jadi peristiwa-peristiwa sebelum Isra Mi'raj ini menggambarkan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Tujuan utamanya adalah untuk menghibur Nabi. Kalau kita sedang dalam kondisi duka, sedih, galau, manusia membutuhkan hiburan. Apalagi Rasulullah yang bukan hanya memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, tapi memikirkan umat manusia secara keseluruhan. Ketika Nabi merasa penduduk bumi tidak lagi menerimanya, Allah jemput kekasihnya untuk diperjalankan Isra dan Mi'raj. Seakan-akan Allah berkata, walaupun penduduk bumi menolakmu Muhammad, sesungguhnya penduduk langit menyambut kedatanganmu Muhammad. Disinilah kenapa
peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang begitu istimewa, tidak pernah ada seorang nabi pun selain Nabi Muhammad yang mengalami pengalaman yang semisal. Bapak Ibu rahimakumullah, pindah kita kepada apa yang dilihat Nabi saat di Isra Mi'rajkan. Sebenarnya Isra dan Mi'raj itu ada dua peristiwa. Isra, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi kalau disebut Isra, Isra ini perjalanan dari satu titik di muka bumi menuju titik lain di muka bumi. Kalau zaman sekarang lebih mudah kita memahami Isra. Kenapa? Sudah ada pesawat, sudah ada jet. Walaupun kekuasaan Allah di atas itu semua. Kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu menolak Isra dengan alasan, gak mungkinlah Muhammad, masa kau berangkat dari Mekah ke Palestina hanya dalam semalam, padahal kita membutuhkan waktu naik unta. Berapa? 30 hari perjalanan berangkat, 30 hari perjalanan pulang. Tapi kita sekarang yang melihat kendaraan yang begitu canggih, yang cepat, bisa kita bayangkan kalau manusia saja bisa membuat kendaraan yang cepat, maka Allah Subhanahu wa taala lebih punya kuasa dibandingkan apapun yang dibuat manusia. Maka sebenarnya Isra adalah bentuk kemukjizatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam waktu yang sangat sedikit Rasulullah mengalami perjalanan yang begitu cepat. Kenapa? Karena bukan Nabi yang berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan Allah. Kalau Nabi yang jalan sendiri, mungkin kita pertanyakan, macam mana Nabi dijemput hingga balik dari Isra dan Mi'raj? Dikatakan belum lagi hilang panas badan Rasulullah yang menempel di kasur. Artinya ini kan hanya beberapa menit saja kalau mau dihitung-hitung dengan waktu manusia. Tapi tentunya kalau Allah yang memperjalankan, maka perbuatan Allah tidak tunduk sedikit pun kepada hitung-hitungan waktu. Sering dibuat sebuah tamsil perumpamaan. Kalau kita bayangkan semut Medan berangkat ke Jakarta, kira-kira berapa puluh tahun baru sampai? Mungkin semut dah mati belum sampai, kan begitu. Membandingkan kecepatan jalan semut dengan jarak yang ingin ditempuh, tak terbayangkan semut Medan bisa jalan sampai ke Jakarta. Tapi kalau semut itu diperjalankan, semut dibawa, dimasukkan ke dalam kantong, berangkat naik pesawat sampai di bandara Jakarta, semut itu dikeluarkan dari kantong, ketemu dengan semut Jakarta. Semut Jakarta nanya, dari mana kau lahir, katanya? Oh, dari Medan, katanya. Berapa lama jarak dari Medan ke Jakarta? Kalau dia jawab, cuma 2 jaman aja, boleh jadi semut Jakarta takkan percaya. Macam mungkin kau bisa jalan dalam 2 jam sampai ke Jakarta? Itu kalau kita perhitungkan semut yang jalan sendiri. Tapi ketika semut dibawa naik pesawat, maka jarak tempuhnya makin singkat. Tiba dalam waktu yang relatif cukup cepat sekali. Di sisi Allah perumpamaan yang jauh lebih besar. Ya, nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Coba bayangkan para hadirin, 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun dalam hitungan manusia. Dikatakan nanti di akhirat, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Maka waktu itu relatif. Waktu itu relatif.
Bagi kita, kita anggap panjang, kita anggap pendek, tapi perbuatan Allah tidak mungkin diukur dengan waktu. Kenapa? Allah yang menciptakan waktu, maka perbuatan Allah gak mungkin tunduk kepada waktu. Itu Isra. Mungkin kita bertanya, kenapa Nabi Muhammad diperjalankan dari satu masjid ke masjid yang lain? Perlu kita renungkan kembali Bapak Ibu. Ketika Nabi diisrakan, di seluruh permukaan bumi hanya terdapat 2 masjid. Belum ada masjid yang lain. Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Kedua masjid ini kalau dilihat dalam sejarah punya hubungan. Karena kedua masjid ini sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Jarir At-Tabari sama-sama dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam pertama membangun Ka'bah, dibangunlah Masjidil Haram. Disebutkan dalam beberapa riwayat 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun Masjid Al-Aqsa. Jadi bayangkan 2 masjid tertua ini dibangun oleh orang yang sama, dan semua dakwah Nabi dan Rasul punya keterkaitan dengan 2 masjid ini. Kalau cerita Ibrahim, Ismail ada kaitan sama Masjidil Haram. Cerita tentang Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu punya kaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Sengaja Nabi Muhammad dibawa ke sana untuk diperlihatkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Muhammad, kau bukan Rasulku yang pertama. Sudah banyak Rasul yang kuutus sebelumnya. Mana buktinya ya Allah? Masjid ini adalah saksi. Makanya digambarkan saat Nabi tiba di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah sholat 2 rakaat, dan ternyata tatkala Nabi menoleh ke belakang, disebutkan arwah para anbiya sebelum Nabi semuanya ikut sholat bersama Rasulullah untuk membuktikan dan menjadi simbol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpinnya para nabi. Jadi tidak ada satupun nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad kecuali mereka menginformasikan kepada kaumnya masing-masing akan datang nabi di akhir zaman, sifatnya begini, karakternya begini. Makanya orang-orang umat terdahulu tahu tentang Muhammad walaupun mereka tak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, diceritakan bagaimana Rasulullah ketika berada di Masjid Al-Aqsa, Nabi ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk memilih satu di antara 2 minuman. Pertama apa? Dikasih susu. Yang kedua ditawarkan pada Nabi minum khamar. Dikala itu khamar belum lagi haram. Karena khamar baru diharamkan ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah dan Isra Mi'raj sebelum Nabi hijrah. Tapi ketika Nabi Muhammad mengambil dan memilih susu, kemudian meminumnya, apa kata Jibril? Jibril berkata, asabtal fitrah. Wahai Muhammad, pilihanmu telah jatuh kepada sesuatu yang sejalan dengan fitrah. Makanya agama Islam ini agama fitrah, Bapak Ibu. Fitrah dalam arti kesucian, fitrah dalam arti kebersihan. Tidak ada sesuatu yang sejalan dengan fitrah manusia kecuali kita diperintahkan untuk melakukannya. Itulah indahnya Islam. Kita perlu makan, perlu minum. Ada enggak ayat larang makan dan minum? Tidak. Kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Kita membutuhkan untuk menikah supaya mempertahankan jenis kita sebagai manusia. Ada enggak ayat melarang orang menikah? Enggak.
tapi diatur. Siapa yang boleh dinikahi? Apa tanggung jawab setelah menikah? Diatur. Itulah makna fitrah. Setelah sampai di Masjid Al-Aqsa, masuklah kepada peristiwa kedua yang namanya Mi'raj. Kalau Isra tadi perjalanan horizontal dari satu titik ke titik yang lain masih di permukaan bumi. Maka Mi'raj perjalanan vertikal dari Masjid Al-Aqsa menuju langit ketujuh, bahkan melewati tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah itu nama pohon sidir. Muntaha artinya ujung. Para ulama menjelaskan kenapa tempat itu disebut Sidratul Muntaha, karena di sana ada pohon besar di langit ketujuh. Itulah batas akhir ilmu malaikat tentang apa yang ada di langit. Setelah melewati itu, malaikat pun tak punya pengetahuan tentang itu. Dan Rasulullah SAW dibawa malaikat Jibril melewati satu tingkatan langit. Dari langit pertama jumpa Nabi Adam, bapaknya manusia. Berdialoglah anak dengan bapak. Naik ke langit kedua, jumpa Rasulullah dengan Isa, putra Maryam, Nabi yang nanti akan Allah turunkan di akhir zaman, bukan sebagai pembawa risalah baru, tapi menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Tugasnya Isa apa? Untuk menghancurkan salib dan membunuh babi. Disebut dalam riwayat begitu. Di langit ketiga jumpa dengan Nabi Yahya. Di langit keempat jumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima jumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam jumpa dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, itulah langit tertinggi, Rasulullah berjumpa kembali dengan Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi berkata, dari semua Nabi yang kulihat, yang paling mirip wajahnya denganku adalah Ibrahim. Disitulah. Ini pengalaman yang tentunya luar biasa. Nabi jumpa dengan para pendahulunya. Nabi melewati satu lapisan langit menuju lapisan berikutnya sampai di penghujung tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Di langit ketujuhlah ada tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Ka'bahnya malaikat. Kalau di muka bumi ada Ka'bah, orang-orang bertawaf di sana. Maka di langit ketujuh, tepat di atas Ka'bah ada Ka'bahnya para malaikat, yang kemudian dinamakan Baitul Ma'mur. Setiap hari bertawaf 70.000 malaikat, dan yang sudah tawaf tidak akan kembali sampai hari kiamat. Artinya apa? Ini mengisyaratkan tidak ada makhluk Allah yang diciptakan di alam semesta ini yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat. Malaikat lebih banyak dari manusia, malaikat lebih banyak dari jin, malaikat lebih banyak daripada semua makhluk ciptaan Allah lainnya. Bayangkan tiap hari 70.000 malaikat yang sudah bertawaf gak akan kembali sampai hari kiamat. Artinya tiap hari berganti malaikatnya. Berapa banyak juga malaikat itu? Bukan hanya sampai di situ. Di momen itu Jibril alaihissalam sempat membawa Nabi Muhammad untuk berkeliling melihat kenikmatan syurga dan siksa dalam neraka. Beragam disebutkan dalam riwayat hadis Imam Bukhari mengenai azab yang diterima, mulai dari orang yang suka mengadu domba, mulai dari azab orang yang makan riba, mulai dari azab orang yang memutus tali silaturahim, orang yang memfitnah, sampai juga dengan balasan-balasan kebaikan yang diberikan Allah kepada para penghuni surga. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Rasulullah diminta untuk
melewati Sidratul Muntaha untuk dapat berdialog dengan Allah. Nabi mengajak Jibril, temani aku. Jibril berkata, inilah tempat akhir yang aku bisa menampingi. Kalau aku lewati batas ini, aku pun terbakar, kata Jibril. Maka Rasulullah sampai pada sebuah tempat melewati Sidratul Muntaha yang tak pernah sampai satu makhluk pun ke sana. Tidak dari golongan malaikat, apalagi dari golongan manusia. Disitulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima perintah solat 5 waktu. Awalnya perintah solat 50 waktu. Bayangkan kalau sehari itu ada 24 jam. Sempat satu hari 50 waktu, per 20 menitan solat kita. Bayangkan betapa sulitnya kondisi itu. Inilah yang kemudian Musa alaihissalam menyarankan kepada Muhammad, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Balik kau menghadap Allah, mohonkan agar kewajiban sholat 50 waktu itu diringankan. Diringankan ke 45, ke 40, ke 35, ke 30, hingga akhirnya sholat 5 waktu. Tapi walaupun demikian, sholat 5 waktu yang kita kerjakan, pahalanya di sisi Allah seperti sholat 50 waktu. Ini keutamaan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini yang dialami Nabi, Isra kemudian Mi'raj. Maka ini cukup untuk memberikan kepada kita satu gambaran betapa agungnya perintah sholat itu. Kalau perintah-perintah yang lain cukup Allah utus malaikat Jibril, Jibril sampaikan ayat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh haji. Tapi perintah sholat dijemput. Ini maknanya apa? Maka dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan pertama yang nanti akan Allah minta pertanggungjawaban dari kita semua pada hari kiamat, ya amalan sholat. Amalan sholat. Kalau sholatnya baik, ini isyarat amal-amal yang lain pasti baik. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, sholatnya itu penuh dengan kelalaian, maka bisa dipastikan amalan selain sholat lebih rusak lagi. Nah, ini potret yang perlu untuk kita renungkan. Tiap kali memperingati Isra dan Mi'raj, mari kita ukur sholat kita. Sudahkah sholat kita menjadi proses Mi'rajnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, agar sholat kita menjadi Mi'raj, kendaraan menghantarkan kita sampai kepada Allah, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam sholat. Apa itu? Pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat kita udah khusyuk. Karena hanya orang yang khusyuk dalam salatnya, salat itu menghantarkan kita kepada kesuksesan. Jadi kalau kita merasa udah sholat tapi hidupku kok gini-gini aja ya, coba evaluasi sholat, coba ukur lagi sholat. Makna sholat yang khusyuk, apakah sholat kita benar-benar tercermin di dalam sholat itu? Wala zikrullahi akbar, engkau mengingat Allah lebih besar daripada mengingat selainnya. Makanya tantangan untuk khusyuk itu apa? Sholat itulah medan pertempuran antara orang beriman melawan setan. Bayangkan Bapak Ibu, utang udah berapa puluh tahun dan lupa pun kita. Kadang-kadang perlu teringat waktu sholat. Ya. Kunci, lupa taruh di mana? Ingat waktu sholat. Apa jadwal siap sholat? Ingat di waktu sholat. Sengaja dihadirkan memori kita,
tentang segala apa yang dapat menyibukkan kita dari sholat, maka disinilah hikmah kenapa setiap kali pergantian gerakan-gerakan dalam sholat kita baca Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segala urusan yang dapat membuat kita tersibukkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Kalau mau sholat kita menjadi mi'raj, kendaraan yang mengantarkan kita menghadap Allah, pastikan sholat khusyuk. Apa makna sholat khusyuk? Sholat di mana seorang hamba tidak disibukkan mengingat apapun, karena dia disibukkan membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Makanya dikatakan supaya sholat kita bisa khusyuk perlu 3T. Apa 3T? Bukan 3 triliun. Ada yang korupsi sampai 300 triliun. Tapi 3T di sini apa? Mau sholat khusyuk, pertama harus ada tumakninah. Sholat tak boleh tergesa-gesa, tenang. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau makanan udah dihidang, berkumandang azan, makan dulu. Supaya apa? Nggak terpikir makanan, sehingga sholatnya cepat-cepat mau siap. Kalau mau buang hajat, buang dulu baru sholat. Jangan biarkan masuk sholat sedang sesak. Ini nggak akan mungkin khusyuk. Lihat, tumakninah itu penting. Ketika ada sahabat sholat patok ayam, cepat aja dia, bangkit sujud. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Ulang sholatmu, kau belum sholat. Sholat itu bukan hanya gerak-gerak saja, tapi harus hidup di sana. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, T-nya apa? Tadabbur. Apa yang kita baca dari bacaan sholat, tadabburi, pahami. Dan satu-satunya bacaan dalam Quran yang sifatnya rukun adalah membaca Al-Fatihah. Makanya penting. Banyak bacaan kita tak paham, tapi minimal pahami apa arti Al-Fatihah. Itu kunci untuk dapat kekhusyuan. Yang T ketiga, tafakkur. Ketika sholat, bayangkan kau sedang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin orang yang sedang di hadapan presiden, menteri, gubernur garuk-garuk, atau sibuk main HP, atau sibuk menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri. Betul-betul kita menjaga fokus kita apa? Kepada siapa yang sedang kita hadapi. Kalau begitulah sikap kita kepada manusia, bagaimana pula sikap kita kepada pemilik alam semesta beserta segala isinya. Bapak Ibu, barulah yang kedua selain khusyuk apa? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Agar solat dapat menjadi kendaraan yang mengantarkan kita bermi'raj menuju Allah, orang yang selalu menjaga solat pada waktunya. Solat ini kan ada waktunya, dan sebaik-baiknya solat di awal waktu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj, coba ukur solat kita, udah khusyuk belum? Udah tepat waktu belum? Inilah insyaallah ketika kita amalkan apa yang dikatakan Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah proses mi'rajnya orang-orang yang beriman. Para hadirin sekalian, jadi sebelum Nabi Isra Mi'rajkan penuh kesedihan. Nabi ketika Isra Mi'rajkan membawa oleh-oleh solat. Ini maknanya apa? Tidak ada obat yang lebih mujarab, tidak ada obat yang lebih ampuh untuk mengobati apapun kesedihan yang sedang kita alami, melebihi efek yang mampu diberikan oleh solat. Solat itu luar biasa, Bapak.
Makanya Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, kalau sudah banyak pikiran, kalau Nabi Muhammad disibukkan dengan banyak sekali tekanan, Nabi mencari Bilal. Mana Bilal? Mana Bilal? Ini Bilal Rasulullah. Dipanggil Nabi. Arihna biha ya Bilal. Istirahatkan kita dengan solat wahai Bilal. Jadi momen seorang itu merasakan ketenangan dan betul-betul merasa istirahat dari segala bentuk kepenatan dunia itu ketika sholat. Makanya Bapak Ibu bisa kita lihat seberapa hebatnya bencana dan musibah menimpa seorang mukmin kalau dia khusyuk dalam solatnya, kalau dia jaga solat pada waktunya. Apa kata Allah? Innal insan khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat musibah ngeluh dia. Ya Allah, kok dapat sakit aku ya Allah. Ya Allah, kok bangkrut bisnisku ya Allah. Ya Allah, kenapa aku dimutasi tempat kerja ya Allah. Wa idza massahul khairu manua. Ketika dapat nikmat ngeluh juga. Jadi orang yang enggak sholat hidupnya penuh dengan keluhan. Tapi Allah katakan illal musallin, yang enggak ngeluh cuma orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka lah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Para hadirin sekalian, jadi itu ringkas peristiwa Mi'raj yang dialami Nabi hingga Nabi pulang. Tapi ada bagian ketiga. Ketika membicarakan Isra Mi'raj enggak lengkap kalau kita tak bicarakan bagian yang ketiga ini. Apa itu? Dampak yang ditimbulkan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada orang-orang beriman dan kepada orang kafir. Ketika Nabi pulang, qadarullah Bapak Ibu, orang pertama yang Nabi jumpai siapa? Abu Jahal. Abu Jahal nanya, Muhammad dari mana? Siapa Nabi? Aku baru pulang dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian aku dibawa ke langit ketujuh. Sekarang aku pulang. Mendengar jawaban Nabi, tertawa gembiralah Abu Jahal. Kenapa? Ini kesempatan, momen untuk membuktikan seperti tuduhan Abu Jahal sebelumnya, Muhammad memang udah gila. Pakai kesempatan dia. Diceritakan oleh Abu Jahal kemana-mana. Tahu nggak kalian? Muhammad ngomong baru pulang dari Palestina. Hanya dalam waktu sebagian dari malam. Udah gila nggak dia itu? Begitulah dikampanyekan. Dibunuh karakter Nabi lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi ketika Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar, waktu itu Abu Bakar belum dengar apapun dari Nabi, belum jumpa lagi dengan Nabi. Abu Jahal ngomong, Abu Bakar, udah tahu kau peristiwa terbaru? Apa itu? Muhammad cerita, dia baru pulang dari Palestina, bahkan dibawa sampai ke langit ketujuh, hanya dalam waktu kurang dari semalam. Apa jawaban Abu Bakar, Bapak Ibu? Jawaban Abu Bakar mencerminkan bagaimana seharusnya sikap orang yang beriman. Abu Bakar dengan tenang menjawab, in kana kama qala faqad shadaq. Sekiranya apa yang kau ceritakan Abu Bakar memang itu yang disampaikan Muhammad, maka aku yakin 100% Muhammad berkata benar. Jadi orang beriman, jangan sedikit pun kita sisakan ruang ragu kita sama Rasulullah, ragu kita akan kebenaran Quran. Kita semua gak ada yang nonton Isra Mi'raj, tapi seketika Allah bercerita dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, tak boleh ada ruang keraguan sedikit pun dalam hati. Isra Mi'raj itu gak mungkin, Isra Mi'raj itu mustahil. Hati-hati. Orang yang mengingkari Isra Mi'raj artinya dia mengingkari ayat Al-Quran.
Quran. Karena Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang mengingkari Al-Quran dikhawatirkan batal keislamannya. Batal keislamannya. Kenapa? Mengingkari sesuatu yang jelas itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Isra Mi'raj ini kan mukjizat. Apa Ibu ya? Mukjizat enggak? Ya mukjizat. Allah tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tapi lewat mukjizat ini orang yang beriman makin kuat imannya. Orang yang kafir dan mendustakan Nabi makin parah pendustaannya. Itulah gambaran. Sehingga ini harus menjadi pegangan bagi kita. Bagaimana dalam menyikapi Isra dan Mi'raj, kita gak boleh selama akalku tak bisa mengetahui berarti salah. Tidak. Akal manusia itu punya banyak keterbatasan. Akal manusia, panca indera manusia, tanpa ada bimbingan dari cahaya wahyu, akal ini pun banyak menipu. Akal ini pun banyak menyesatkan. Maka orang yang beriman menempatkan posisi wahyu di atas akal. Di atas akal. Jangan pula gara-gara ayat yang gak masuk akal kita bilang ayat ini udah kadaluarsa. Ketika baca hadis Nabi tak masuk di akal, langsung dia bilang, oh hadis Nabi ini gak bisa pakai. Tidak. Bukan begitu sikap orang-orang yang beriman. Nah, disinilah menjadi penting bagi kita lewat momentum Isra Mi'raj. Pertama, yakini solat adalah momentum kita berkomunikasi dengan Allah. Solat obat terbaik terhadap segala kegundahan. Dan yang ketiga, bagian terpenting dari peristiwa ini, bagaimana apa yang kita alami dari ujian-ujian keimanan, itu cara Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Karena Abu Bakar percaya, maka dapatlah dia gelar As-Siddiq. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi. Karena nggak ada sedikit pun ruang keraguan di hati Abu Bakar. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, sekiranya ditimbang iman umatku di satu sisi dan ditimbang imannya Abu Bakar di sisi yang lain, niscaya lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Allah, hebat gak itu? Jadi momen-momen sulit itu ujian keimanan. Tetap berprasangka baik pada Allah, berprasangka baik kepada Rasulullah. Para hadirin sekalian, tersisa ada beberapa menit waktu. Saya buka kesempatan, kalau ada di antara kita semua yang mau bertanya, berkomentar, sebelum ditutup nantinya dengan doa, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ibadah sholat merupakan ibadah yang istimewa karena langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebelum adanya Isra Mi'raj, apakah Rasulullah juga sudah melaksanakan ibadah sholat? Ya. Apakah cara sama atau beda? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah telah melakukan Isra Mi'raj, dalam pelaksanaan penyebaran penyampaian informasi bahwa sholat adalah wajib, siapa yang pertama kali yang ikut dengan berita tersebut, dan perjalanan berapa tahun kemudian baru stabil pelaksanaan ibadah sholat ini bisa dilakukan? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Perlu diketahui, sholat sudah ada sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan. Bahkan di antara hal pertama yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat muslim baru di momen itu adalah mereka diajarkan sholat. Di mana? Darul Arqam, di rumah sahabat Nabi Al-Arqam bin Abil Arqam. Hanya saja yang membedakan apa?
Yang membedakan solat ketika itu belum ada ketentuan waktunya dan sifatnya belum wajib. Sifatnya belum wajib dan waktunya itu nggak ada waktu yang tertentu. Isyarat dalam Al-Quran perintah solat itu apa? Di pagi dan di petang. Kapan waktunya? Nggak ada ketentuan. Orang pertama yang diajarkan Nabi solat sebelum Isra Mi'raj, dan dia orang pertama yang ingin mempertontonkan solat di depan orang-orang kafir adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dulu orang Islam solatnya sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam, Abu Bakar keluar menuju Ka'bah di Masjidil Haram, dia solat. Sehingga solatnya itu menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy, dan di momen itu mereka memukuli Abu Bakar. Sekiranya bukan karena diselamatkan oleh muslim-muslim yang ada di sana membawa Abu Bakar, mungkin Abu Bakar juga habis dipukuli karena solatnya yang sengaja dikerjakannya di depan orang-orang kafir untuk menunjukkan eksistensi solat. Jadi yang berbeda apa? Setelah Nabi pulang dari Mi'raj, ada ketentuan kewajiban solat 5 waktu. Jadi dari sisi waktu sudah ada, tapi tata cara diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ya begitu. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita perhatikan, solat ini ibadah yang memang disyariatkan sebagai pokok ibadah di setiap risalah Nabi. Jadi Nabi Nuh ada solatnya, Nabi Ibrahim ada solatnya, Nabi Isa ada solatnya. Semua Nabi ada solat, walaupun kaifiat dan tata caranya nggak mesti sama. Sebagaimana mereka puasa, Nabi Muhammad juga puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa bukti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad solat? Ketika Quran bercerita tentang Nabi Ismail, wazkur fil kitabi Ismail, disebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ismail dulu menyuruh keluarganya untuk sholat. Berarti ada sholat di zaman Nabi Ismail, tapi jangan pahami gerakannya, kaifiatnya harus sama seperti sholat di kita. Jadi sholat sudah ada, tapi belum wajib, belum ada ketetapan waktu. Dan kalau ditanya berapa lama itu, kalau kita perhatikan proses sosialisasi sholat 5 waktu ini sudah mantap sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau beberapa riwayat mengatakan Nabi Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad hijrah tahun 13 kenabian. Berarti ada juga masa kurang lebih 2 tahunan itu disosialisasikan sholat. Tapi walaupun demikian tetap masih sembunyi-sembunyi sholatnya, karena sholat baru ada masjid dibangun oleh Rasulullah. Pertama Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, barulah di situ sholat berjamaah dikerjakan dengan terang-terangan. Demikian. Baik. Ada lagi? Masih ada 3 menit kurang lebih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan amalan yang pertama kali nanti Indonesia itu adalah sholat. Ya. Tentunya sholat ini kan beda-beda setiap orang, kekhusyukannya ya Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah ada minimal khusyuk gitu Ustaz dalam sholat? Ya. Baik. Ya. Terus gimana supaya kita bisa ke dalam sholat Ustaz? Ya. Kira-kiranya ada nggak? Baik. Baik, sejawab singkat,
Pertama, kita harus pahami tiap orang kadar khusyuknya dalam solat berbeda-beda. Rasulullah berkata, ada yang dapat 9 dari 10 khusyuknya, ada yang dapat 8 dari 10, ada yang dapat 7 dari 10, ada yang dapat 1 dari 10. Ya, ada yang bahkan tak dapat 1 pun dari 10. Makanya ada kecaman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Mungkin dia melakukan gerakan-gerakan seperti orang solat, tapi hati dan pikirannya lalai akan hakikat solat. Ini artinya apa? Gak ada sedikit pun minimal khusyuk dalam solatnya. Nah, tentunya kiat untuk dapat khusyuk tadi saya katakan 3T. Ya, tumaknina, tadabbur, tafakkur. Dan kekhusyukan solat diawali dari khusyuknya wudu. Apa makna khusyuknya wudu? Ketika engkau berwudu, bayangkan engkau membersihkan dirimu semata-mata untuk menghadap Khaliq as-samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Kita tak pengen ada sesuatu yang tak pantas dan tak layak untuk dilihat Allah. Makanya ini adab berwudu, perbaiki wudu, pilih di tempat yang bersih, yang paling nyaman. Semakin nyaman masjid kita, semakin lebih memungkinkan mendekatkan kita pada kekhusyuan. Tempat yang jauh dari hiruk pikuk, suara-suara yang mengganggu dan lain sebagainya. Ya, itu yang dapat disampaikan. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.